Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pojok Eftik. Bincang asik bersama Eftik. Saya Muhammad Zaki Mubarok sebagai host pada hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada para seluruh penonton Pojok Eftik yang baik yang nonton dari Instagram, TikTok ataupun YouTube. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari UKM Renov. Yang mana UKM Renov sendiri adalah UKM yang termuda yang ada di YIN Metro. Baik, yang mana kita pada hari ini kedatangan tamu dari UKM Renov, yaitu tamu spesial seperti Kak Riki sebagai Ketua Umum di UKM Renov dan Kak Sekar yang menjabat sebagai wakil ketuanya ya Kak? Iya. Baik Kak, boleh diceritain gimana tuh Kak awal mula yang mendorong Kakak untuk join masuk ke dalam Renov tersebut Kak? Oke ya, mudah saya. Motivasi saya awalnya masuk ke UKM Riset dan Inovasi itu pada waktu itu semester, kalau boleh jujur ini ya, sebenarnya saya itu sudah mendaftar di semester 1, tapi waktu itu saya hanya mendaftar saja tapi nggak lanjut, langsung daftar lagi di semester 3. Nah waktu itu motivasinya itu apa? Karena di sini saya melihat riset dan inovasi itu adalah UKM yang berfokus pada penulisan ya. Jadi saya berpikir kalau saya ikut UKM ini pastinya skripsi saya akan lebih mudah karena memang sudah diajarkan mengenai penulisan kayak skripsi dan lain-lain. Motivasinya masuk ke inovasi itu dulunya. Kalau Kak Sekar Kak? Kalau dari aku sendiri ya, itu awalnya karena tugas kuliah. Dimana tugas kuliah ini kita disuruh membuat jurnal artikel dan itu saya masih semester 3. Saya belum tahu nih cara nulis artikel atau jurnal ilmiah yang benar. Nah, dari situ saya ingat bahwa di UIN ini ada salah satu UKM yang fokusnya itu pada bidang riset dan inovasi, di mana di situ juga diajarkan bagaimana penulisan tentang artikel, jurnal maupun esai itu. Nah, di situ saya tertarik mengikuti Renov karena saya ingin tahu bagaimana penulisan yang baik dan benar. Oh baik, berarti Kak Riki dan Kak Sekar masuk Renov di awal semester 3 ya Kak? Betul sekali. Gimana sih Kak rasanya menjadi bagian komunitas dari UKM Renov dan Inovasi? Pernah nggak sih Kak ngerasain kayak overwhelmed, dimana Kakak tuh bingung sama keadaan Kakak yang harus mulai dari mana gitu? Pernah nggak tuh Kak? Oke. Masuk ke UKM Riset dan Inovasi itu cukup seru dan excited bagi saya sendiri. Terkhusus sebelumnya saya sendiri juga ikut organisasi itu mungkin dari SMP ya, itu sudah ikut beberapa organisasi. Tapi menurut saya yang paling seru, yang paling nyaman itu masuk ke UKM Riset dan Inovasi. Nah, saya jujur aja kalau masuk ke sini itu lebih seru karena apa? Karena memang UKM Riset dan Inovasi ini tidak ada pengurus yang toxic. Kami lebih saling mengayomi, saling membantu karena memang di kepenulisan ya, karena siapa lagi yang mengajarkan adik-adiknya nulis kalau bukan kakak-kakaknya sebelumnya kan di situ. Jadinya rasa nyaman itu muncul setelah masuk ke UKM Riset dan Inovasi. Terus apakah ada overwhelmed ya? Nah mungkin ada yang pernah ya, apalagi kalau ada tugas kuliah itu numpuk, terus kadang ingin ikut event, ingin ikut lomba, jadi kayak ada kebagi-bagi mau kerjain yang mana dulu nih, eventnya atau tugas kuliahnya. Tapi dari situlah saya bisa belajar mengenai manajemen waktu lebih bagus lagi, mana yang harus lebih dahulu di handle, mana yang lebih dulu dikerjakan. Kalau Kak Sekar Kak? Ya, ikut UKM Renov itu ya seru ya. Dimana kita tadinya tidak pernah menjadi kenal, dan ternyata di UKM Renov ini banyak teman-teman yang mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif. Berarti di UKM Renov itu tuh tempat dimana teman-teman kita tuh nggak setoksik lainnya ya Kak ya, berarti Iya. soft semua ya.
dan juga ketemu orang-orang yang berinovasi gitu kan ya, bisa menjadikan inovasi kita meningkat. Selama di renov itu yang paling nyeleneh tapi keren nih kak, pernah nggak sih kak kakak dengar atau kakak sendiri yang punya ide tersebut? Kalau dengar itu sering banget, apalagi kalau ikut event ya. Iya. Ikut event, karena kalau ikut event itu dengar idenya dari orang lain setelah ini itu wow banget, kayak wow banget gitu. Kayak kemarin itu di event Batuda Kota Metro itu lihat idenya dari mungkin dosen, waktu itu dosen ya, itu bikin apa namanya, buka motor, bisa hidupin motor itu Iya. pakai sidik jari itu. Saya rasa itu wow banget, kok bisa gitu dari sidik jari gitu. Nah kalau dari desain sendiri ya, mungkin saya kan basicnya ekonomi ya, jadi kalau ilmu coding itu harusnya nggak punya. Nah tapi saya dan kelompok saya itu ide banget bikin aplikasi. Tujuan yang namanya itu waktu itu Lampung Esport, yang memang berfokus pada pariwisata, terus kuliner dan budaya di Lampung. Padahal ya ada basic coding, tapi bikin aplikasi, walaupun aplikasinya belum ada wujudnya ya karena masih besar motornya, tapi itu ide yang luar biasa sih menurut saya. Kak Sekar gimana kak? Kalau dari aku sendiri itu dengar idenya dari Ricky. Nah, di situ dia membuat suatu produk itu dari bonggol jagung. Nah, gimana kok bisa sih ya bonggol jagung itu dimanfaatkan dan dibuat suatu produk? Padahal yang kita tahu bonggol jagung itu hanya ada yang dibuang, dibakar, dan dia tidak dimanfaatkan dengan baik. Berarti keren-keren ya kayak anak renov ini inovasinya ada aja, selalu ketemu gitu. Terus apa pandangan kakak tentang inovasi di kampus kita saat ini? Apakah sudah maju ke depan atau tetap jalan di tempat nih kak? Kan kebanyakan mahasiswa sekarang nih kayak nyari ide aja tuh harus lewat ChatGPT gitu. Padahal kan kita punya kreasi sendiri. Gimana tuh kak? Sebenarnya mahasiswa UIN Metro ini inovasinya itu bagus-bagus, cuma yang jadi permasalahannya itu minat mereka untuk mengembangkan lebih jauh potensi tersebut. Misalnya contoh aja ya, misalnya kemarin di acara belajar SI tahun lalu itu, waktu itu juga ada tugas bareng juga ya, karena itu di kelas sama seluruh SI angkatan 2022 itu sudah bikin bisnis plan, dan itu idenya bagus-bagus, ada di website, ada yang ini tuh bagus-bagus, cuma memang mereka itu hanya sekedar tugas aja, kalau udah selesai udah nggak dilanjutin gitu. Kayak sayangnya di situ. Padahal kalau mereka mau dikembangkan gitu, minimal lah diikutan lomba itu, kalau juara pastinya kan membawa nama kampus, Ya. juga kan. Nah itu sayangnya di situ aja, mereka kayak kurang gimana ya, rasa minatnya, rasa semangatnya itu masih kurang. Harus kayak ada tekanan dulu ya kak ya. Itu potensinya udah bagus sebenarnya. Kakak sekarang Setuju ya sama pendapatnya Kak Ricky bahwa di IAIN ini sebenarnya sudah maju ya, sudah bagus, tapi minat dari mahasiswanya sendiri itu kurang. Jadi apa ya, belum bisa sesuai apa yang ini kebutuhannya. oh berarti inovasi saat ini nih tergantung sama personalnya ya kak ya. Betul sekali. Kayak personalnya harus ditekan biarin melakukan sesuatu yang keren gitu. Terus skill apa kak yang kakak dapat setelah memasuki UKM Renov kak? Skill atau kemampuan mungkin yang saya dapatnya itu masih basic ya, maksudnya basic yang seharusnya mahasiswa itu juga pada bisa gitu, masuk umum pada bisa. Cuma di sini jujur aja, sejak masuk UKM dan inovasi itu skill ini tuh yang ada pada diri saya itu semakin berkembang. Contohnya di bidang tulis, mungkin ibaratnya teman-teman saya di kampus yang nggak ikut renov itu mungkin nulisnya awal-awal masih stuck, tapi saya sudah ibaratnya itu udah start duluan untuk di dalam mengenal tentang tulisan gitu. Terus yang kedua itu public speaking. Mungkin skill ini harusnya basic semua mahasiswa, public speakingnya harusnya bagus itu. Iya. Cuma jujur aja dari ikut renov ini
public speaking saya itu semakin meningkat. Awal masuk Renov ya itu kalau bicara di depan itu nervousnya minta ampun, karena kalau saking nervousnya ya itu lihat audiens itu sampai blur, sampai nggak bisa lihat mukanya karena saking nervousnya. Tapi sekarang nervousnya masih ada, tapi udah bisa mengontrol bagaimana nervous gitu. Kak Sekar gimana nih Kak? Setuju ya sama Kak Riki juga tentang penulisan. Tadinya kita belum tahu, jadi kita tahu karena belajar dari Renov dan teman-teman yang lainnya. Terus untuk skill selanjutnya itu ya public speaking ya. Tadinya kita kan mau berbicara aja tuh sungkan, takut atau takut kalau salah gini. Tapi setelah kita masuk di Renov, kita jadi belajar nih caranya mempresentasikan dengan baik itu bagaimana. Dan sebagainya. Berarti di UKM Renov itu manfaatnya banyak sekali ya Kak ya. Nggak cuma KTI tapi juga public speaking bisa didapetin melalui UKM Renov ya Kak. Terus prestasi apa saja yang pernah diraih UKM Renov baik secara kelembagaan ataupun personal dan membuat UKM Renov itu bangga banget tuh sama prestasi tersebut. Oke. UKM Riset dan Inovasi itu terbentuk pada tahun 2022 awal ya. Itu prestasi yang sudah diperoleh itu cukup banyak dan prestisius. Contohnya misalnya di tahun 2023 itu ada Kak Faisal dan Kak Dimas itu juara 2 pekan kreativitas mahasiswa dan udah di Perak. Terus ada juga Kak Faisal sama Kak Tiara itu harapan 1 untuk Olimpiade Sains apa ya lupa panjangnya, itu ada OASE tahun 2023. Terus beberapa finalis itu kebanyakan dari UKM Riset dan Inovasi, finalis OASE tahun 2023. Terus juara juga di KTI tingkat nasional dan lain ya. Terus untuk tingkat regional itu tahun 2023 itu juara 3 lomba teknologi dan inovasi terapan yang diadakan oleh beberapa kota metro. Terus tahun 2024 itu di eventnya sama, tahun 2024 itu juara 2. Terus di tahun 2025 ini alhamdulillah ada satu kelompok yang masuk 6 besar di eventnya sama, masuk 6 besar, cuma memang belum pengumuman secara resmi mengenai juaranya. Dan untuk di lembaga di tahun 2024 kemarin beberapa anggota riset dan inovasi itu mendapat penghargaan mahasiswa berprestasi dari rektor. Terus tahun 2023 juga mendapatkan penghargaan jasa. Banyak sekali ya kayak berarti prestasi UKM Renov ini. Apa pesan dan motivasi Kakak UKM Renov untuk mahasiswa baru yang baru memulai perjalanan hidupnya di dunia perkuliahan nih Kak? Oke. Kata-katanya Kak. Ini sedikit panjang ya ini. Untuk pesan saya ke mahasiswa baru ini, pertama jangan takut kalah dan takut salah. Terus coba aja, terus coba kalian, karena memang jujur aja ya, di luar itu banyak, kalau saya ikut event nih, di luar sana itu banyak yang udah kalah puluhan kali, bahkan ratusan kali ikut event. Mereka udah kalah puluhan kali. Jadi kalau teman-teman itu kalah baru sekali 2 kali itu ya masih wajar. Jadi teman-teman jangan takut kalah, karena biasanya itu kalau kalah itu aja ada kekurangan aja. Nah, disitulah teman-teman bisa evaluasi dan jangan sampai kalah start. Dari teman-teman nanti mahasiswa baru dari semester 1 ya, teman-teman harus bisa tahu tujuannya mau kemana. Bisa teman-teman cinta di kepenulisan dan penelitian, bisa gabung ke UKM kami. Nanti kami akan kami ajari tentang penelitian dan penulisan ya. Dan nanti teman-teman dari semester 1 itulah bisa start ikut event kayak esai, lomba kayak kimia, bisnis plan dan lain-lain. Kata-katanya Kak mungkin ada. Buat mahasiswa baru itu jangan takut untuk memulai, karena kampus itu bukan hanya tempat kuliah tapi juga tempat berkembang. Nah, salah satunya ada di UKM Renov ya. UKM Renov itu bisa menjadi rumah kedua bagi kalian yang ingin terus belajar dan berkembang dan mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif. Nah mungkin cukup sekian Kak. Guys, bisa kita ketahui bahwasanya UKM Renov itu tidak hanya belajar tentang KTI, karya tulis ilmiah, tapi juga di Renov itu kita bisa mengembangkan
public speaking, terus bertemu dengan orang-orang yang memiliki inovasinya bagus dan lain-lain. Baik Kak, di UKM Renov tuh gimana sih Kak cara memilah divisi kayak keanggotaannya tuh? Keanggotaannya apakah bebas memilih divisinya atau ada seleksi tersendiri untuk memasuki divisi-divisi tersebut Kak? Oke, sebelumnya divisi di UKM Riset dan Inovasi itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada Human Resource and Development atau HRD. Di sini itu terfokus pada rekrutmen anggota, terus seleksi pengurus progresif berikutnya, dan mengatur mengenai kondisi anggota dan pengurus di UKM Riset dan Inovasi. Dan kedua itu ada divisi inti berarti ya bahasanya itu ada namanya itu Research and Education atau biasa disingkat RESEDU. Itu di sini tuh prokjanya itu kayak pelatihan dan penulisan. Contohnya tuh ya di hari Kamis itu ada pelatihan yang diberi nama weekly training di jam 4 sore. Itu salah satu program kerja untuk divisi. Yang berikutnya itu adalah the Community and Development atau Komdev. Di sinilah ibaratnya itu jiwa sosialnya UKM Riset dan Inovasi. Misalnya ada jalan dana atau kasih bantuan, di sinilah menjadi program kerjanya dari Komdev. Yang terakhir itu ada komunikasi dan informasi atau Kominfo. Di sini ibaratnya pusat informasinya dari UKM Riset dan Inovasi, pamflet dan video, foto dan lain itu pusatnya itu ada di Kominfo. Untuk seleksi anggota itu pertama mereka dibebaskan untuk memilih divisi mana yang mau mereka masuki gitu. Terus nanti dari pengurus dari internal pengurus itu ada seleksi lebih lanjut. Contohnya aja misalnya kami melihat si A ini bisa editing foto atau video. Maka dari itu kami masukkan ke anggota Kominfo gitu. Itu ada seleksi dari internal. Jadi ada 2 tahap. Mereka milih, terus yang kedua itu seleksi dari internal. Oh, berarti di UKM Renov sendiri itu ada 2 ya kayak caranya untuk memilah divisi-divisi kepada para anggotanya ya Kak ya. Betul. Nah, kamu boleh promosi nggak ini? Boleh Kak? Boleh ya? Boleh banget. Nah, ini di UKM Riset dan Inovasi ini kebetulan ada event yang lagi proses berjalan ya teman-teman. Ini ada lomba ada Renov Competition 3 tahun 2025. Itu lomba inovasi dan teknologi. Nah, di sini nanti terkhusus eventnya itu untuk siswa-siswi SMA Salampung. Jadi teman-teman yang mungkin dari SMA ya, siapa tahu ada yang nonton nanti dari siswa-siswi SMA yang mau ikutan lomba ini bisa join atau kepoin IG kami, ada nama IG-nya itu UKM Renov ya, huruf kecil semua tanpa spasi. Tunggu apa lagi guys? Tuh guys, di Renov lagi ada kompetisi ya Kak ya. Ya. Tunggu apa lagi? Di situ kita bisa ngembangin bakat kita yang kita punya. Siapa tahu nih, kalau rezeki kan kita menang, lumayan bisa membanggakan diri sendiri dan dapat duit juga tuh, pastinya. Oh ya Kak, itu gimana Kak cara namanya daftarnya gitu Kak? Ada fee-nya nggak Kak? Oke, untuk biaya pendaftarannya itu murah banget teman-teman, itu dari gelombangnya. Cuma kalau sekarang gelombang 2 ya, gelombang 2 ini 30.000 aja, dan itu bisa bersifat individu ataupun kelompok, dan kelompoknya itu bebas bisa sampai 4 orang kalau nggak salah, 4 orang. Selebihnya teman-teman bisa kepoin aja di kami mungkin ya, di Instagram kami UKM Renov spasi dan tahu itu cuma nyari biar enak teman-teman ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Tunggu apa lagi join ke kompetisi Renov. Competition. Apalagi barusan gelombang kedua ya Kak ya. Ya. Let's join in competition. Ya. Terima kasih Kak untuk Q&A-nya dan motivasinya. Boleh Kak kita sebelum menutup kita slogan dulu ketika saya ngomong Pojok Eftik, Bincang Asik bersama Eftiknya Kak ya. Ya. Bersama podcast Pojok Eftik, Bincang Asik bersama Eftik.